Ya, ini yang kemudian menjadi hal yang begitu dikritik oleh masyarakat adalah seakan-akan semua wilayah di Indonesia ini sama dengan Jakarta, gampang menemukan tempat tes PCR dengan kecepatan mereka mengeluarkan hasil 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Sementara praktek yang nggak seperti itu. Saya tanyakan kepada Pak Heri, ini bagaimana kalau kritiknya seperti itu, Pak? Ya, sebaiknya dibaca secara lebih lengkap ya. Surat edaran Satgas nomor 21 yang dilanjuti juga surat edaran dari Kementerian Perhubungan, baik untuk transportasi udara, darat, maupun laut. Jadi rasanya banyak diskresi juga di situ. Terutama untuk penerbangan perintis, hal itu bahkan tidak diwajibkan karena itu di daerah terpencil. Tetapi memang yang untuk ke Jawa dengan populasi yang cukup tinggi, terutama untuk seluruh level daerah yang mau ke Jawa Bali itu wajib PCR. Tetapi kalau yang tujuan ke non Jawa Bali di level 3-4 itu baru PCR, sedangkan level 1-2 itu masih bisa menggunakan antigen. Jadi ini tolong dilihat secara keseluruhan, tidak hanya yang mewajibkan pesawat ya, tetapi juga yang kemudian ketentuan ini juga berlaku hanya sampai tanggal 1 November yang nanti pasti akan direview kembali atau bahkan sangat dinamis untuk diubah seperti itu. Baik Pak, bentar supaya masyarakat tidak salah persepsi ya. Ini contoh sederhananya ya. Untuk daerah perintis contohnya adalah Ranai Natuna ingin ke Jawa, ke Jakarta. Berarti kalau dia tidak bisa menemukan tempat PCR tes tidak perlu begitu maksudnya? Ya, untuk enggak daerah perintis untuk penerbangan perintis maksud saya. Bukan untuk penerbangan menuju Jawa dan Bali seperti itu. Jadi ini yang harus dilihat. Kemudian di daerah luar Jawa yang level 1 dan 2 semua moda transportasi itu bisa PCR atau antigen 1 kali 24 jam. Jadi ketentuan ini berlaku kan mulai sebenarnya efektif tanggal 24 karena ada masa transisi yang diberikan Kementerian Perhubungan selalu otoritas transportasi seperti itu. Simpelnya begini Pak, apa diskresi yang bisa didapatkan kalau misalnya ada penumpang tidak menemukan tempat tes PCR karena mungkin nggak buka, nggak tersedia, sementara dia harus berangkat ke daerah yang mewajibkan tes PCR. Nggak berangkat kah atau bagaimana? Iya, sejauh ini kan pandemi itu masih berjalan dan kita tetap harus hati-hati. Jadi kalau memang tidak terlalu penting untuk bepergian, misalnya dalam periode PPKM sekarang sampai tanggal 1 ya sebaiknya ditahan dulu seperti itu. Dan karena pada saat yang sama juga diperlonggar ya penumpang bisa sampai 100%, jadi sebaiknya mitigasi risikonya juga ditingkatkan tadi. Jadi kalau di antara kita semuanya sudah PCR, rasanya akan lebih aman. Baik, Pak Heri, sekarang saya tanya kepada Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo, kalau logika dari konsumen dan kesamarataan di sini, dapat nggak bahwa karena ini pandemi, kalau memang tidak ada swab PCR, ya kalau bisa ditunda kegiatannya ditahan dulu. Tapi kalau yang punya uang boleh langsung tes PCR, ini bagaimana? Ya, jadi memang aturannya itu kalau bisa bagi konsumen sebenarnya yang penting adalah kejelasan satu itu. Yang kedua jangan terlalu banyak diskresi atau pengecualian. Karena ini nanti di lapangan itu potensi menimbulkan persoalan khususnya antara konsumen dengan airline. Belum lagi kalau konsumen itu sudah beli tiket kemudian batal berangkat hanya karena persoalan PCR macam-macam. Nah ini kan juga pembatalan penerbangan ini kan juga nanti menimbulkan persoalan apakah tiketnya di-refund atau enggak, kalau di-refund apa kena potongan atau enggak. Itu yang selama ini menjadi keluhan konsumen. Satu itu. Kemudian yang kedua juga ini ya sebenarnya perlu ada kejelasan juga otoritas mana sih yang mengeluarkan regulasi syarat penerbangan gitu. Jadi dan mestinya dirilis itu oleh otoritas yang berwenang. Ini kan juga masyarakat itu bingung, ada Satgas Covid, ada Kemendagri, ada Kementerian Perhubungan, macam-macam kan gitu loh. Jadi ini juga menurut saya ketika dirilis itu juga dirilis oleh otoritas yang berwenang, termasuk tanggal berlakunya ini juga
masyarakat juga perlu Baik. perlu kepastian sama tadi memastikan bahwa ada persamaan pemahaman antara konsumen dengan airline. Jangan sampai sudah di bandara ada perbedaan persepsi antara konsumen dengan airline. Baik, sekarang saya ke Dr. Faris. Dok, kalau tidak salah di Januari 2021 Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat mengatakan bahwa ada yang salah mengenai tes-tes yang selalu kita lakukan ketika bepergian. Justru harusnya testing ini pada yang suspek, bukan mereka yang kemudian mau pergi ke satu wilayah dan masih domestik Indonesia. Ini benar nggak sih? Ya, memang kan ada dua terminologi ya, screening dan diagnosis. Jadi kalau screening itu berarti dia deteksi dini yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak punya gejala ya, menangkap karier-karier yang asimptomatik. Ya, kalau diagnosis dia menegakkan, jadi jatuh sakit ditegakkan diagnosisnya kemudian diberikan terapi. Nah, peruntukan alat prosedur diagnosisnya berbeda. Alat yang dipakai untuk screening dan diagnosis biasanya berbeda ya. Ada yang superior atau unggul soal sensitivitas. Karena dia berarti mampu untuk istilahnya menyingkirkan kasus yang bukan pengidap. Tapi ada juga yang unggul soal spesifisitas. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pengambil kebijakan untuk memilih prosedur alat diagnosis tertentu. Nah, jadi kita memahami juga memang soal PCR ini dibandingkan dengan antigen, kemudian ada juga soal isotermal. Jadi sebetulnya pilihan-pilihan yang masuk dalam kategori amplifikasi asam nukleus itu bukan hanya reverse transkriptase atau real time PCR, tapi kita lihat juga ada pilihan lain yang bernama isotermal. Ini pun juga bisa dipertimbangkan ya, durasi pengerjaannya pendek. Sudah banyak nggak sih isotermal di Indonesia, Dok? Ya, saya rasa sih makin tumbuh ya, karena kan dia memberikan durasi pengerjaan yang lebih pendek. Berapa sebenarnya biaya biasa isotermal di luar negeri? Nah, memang murah? Ya harusnya isotermal kalau di luar negeri harusnya lebih murah daripada yang reverse transkriptasi atau kuantitatif real time PCR mahal, ini. Dok? Ya, itu karena dia menawarkan waktu yang lebih pendek ya. Jadi durasi lebih pendek. Iya, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Heri di sini mewakili Satgas Covid-19 karena memang sudah setahun yang lalu Indonesia dikritik oleh media asing, dianggap bahwa pandemi Covid-19 justru menumbuhkan para pelaku bisnis yang ingin mencari keuntungan dari testing, swab PCR dan antigen. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.